Satu, dua. Oke, anak-anak, 2 menit lagi akan kita mulai persiapan, dibuka kameranya. Halo Dimas. Dimas kan ini ya? Iya, Dimas Alifi. Satu menit lagi ya. Oke, baik anak-anak, kita mulai saja ya. EJJ kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Haja Darna, guru dosen pembimbing saya di program PPG, dan Ibu Sita, guru pamong saya di program PPG ini, dan anak-anakku sekalian yang Ibu cintai. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu tanya dulu ya kabarnya ya. Kalau misalnya kabar kalian hari ini bahagia, tolong ketik di kolom komentar, ketik angka 1. Tapi kalau kalian sebenarnya pengen bahagia tapi ada kendala ya, misalnya, Bu saya sebenarnya pengen bahagia tapi hari ini kok sedih ya, nah itu nanti ketik nomor 2 ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Sekarang Ibu tanya lagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Silahkan perasaannya diketik. Wah, banyak yang nomor 1 nih. Oke, sepertinya sedang bahagia ya. Ada juga yang nomor 2, tapi ya nggak apa-apa, namanya orang kan kadang bahagianya nanti datang pada waktunya ya. Oke ya, semoga yang sedang bahagia, Ibu doakan kalian semakin bahagia, dan bagi anak-anak yang masih sebenarnya pengen bahagia tapi belum bahagia banget Bu, karena hari ini banyak PR, hari ini mungkin ada kucingnya yang sakit, peliharaannya yang sakit, atau mungkin baru putus cinta gitu ya. Ya Ibu doakan semoga hatinya cepat bahagia lagi. Oke ya. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu mau mengecek kehadirannya nih. Yang tidak hadir siapa ya? Coba, Robani hadir ya, Robani? Hadir, Robani? Hadir, Bu. Hadir. Oke, selanjutnya siapa lagi nih yang suka telat-telat masuk nih? Yang suka telat. Ujang sudah masuk belum Ujang? Hadir, Bu. Oke, Ujang hadir. Satu lagi nih, Naswa. Naswa sudah hadir, Naswa? Hadir, Bu. Oke, Naswa sudah hadir, senyumnya manis sekali, Naswa. Oke ya, anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau share dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Bentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu.
Tujuan pembelajaran hari ini. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, tujuan pembelajaran hari ini itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, setelah membaca e-modul dan melihat video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum abad ke-20 dengan benar. Setelah membaca e-modul dan melihat video pembelajaran, peserta didik dapat merencanakan aksi nyata peserta didik bersama pemerintah melawan pandemi COVID-19 saat ini dengan bijaksana. Yang ketiga, setelah membaca e-modul dan melihat video pembelajaran, peserta didik dapat mengolah informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ya, dengan sampai abad ke-20 dan menyajikannya dalam bentuk infografis di media aplikasi Canva dengan kreatif. Dan yang terakhir, setelah membaca e-modul dan melihat video pembelajaran, peserta didik dapat membuat rencana aksi nyata peserta didik bersama pemerintah melawan pandemi COVID-19. Oke, sebelumnya sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong dong satu orang untuk pimpin doa. Mungkin Dimas coba. Dimas pimpin doa dulu, Dimas. Halo. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baik ya kita berdoa menurut agama kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Hampir saja lupa ya untuk berdoa ya, karena dengan berdoa semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mempunyai makna ya untuk kita semua. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Sebelum itu Ibu ingin melakukan pretest dulu nih. Pretest dulu pada anak-anak. Oke, bisa dibaca ya tulisannya. Nah, pretest ini dijawab mulai dari sekarang. Nanti jawabannya tolong ditulis di kolom komentar ya. Silakan dibaca dulu 1 menit dari sekarang. Jawabannya tolong ditulis di kolom chat ya. Tulisnya A atau B saja. Apakah sudah semua? Halo, apakah sudah semua menjawab? Oke, waktunya sudah habis ya, Ibu stop sharing dulu. Oh, baru ada yang menjawab. Coba, oh udah. Belum semua ya? Oke, Ibu share lagi, sekali lagi. Jawabnya cepat aja ya. Ini kan baru pretest, jadi kamu jawabnya salah juga nggak apa-apa. Oke. Kasih waktu 20 menit lagi.
3, 2, 1. Oke, Ibu stop share dulu ya. Oke. Ibu lihat jawabannya. Wah, udah ada yang B tidak setuju. Tidak, tadi B itu tidak setuju ya. Oke. Nanti jawaban sebenarnya kita akan ketahui di post test ya, di akhir nanti. Oke, baik anak-anak. Minggu lalu kita kan sudah mengadakan namanya bulan bahasa ya. Dan di kelas 11 bahasa ada yang menang lomba gak kira-kira? Ada gak yang menang lomba? Ada, Bu. Ada. Siapa yang menang lomba? Afif. Afif menang apa, Afif? Enggak, Bu. Saya nggak enggak. menang. Itu ada kayak Aulia. Banyak sih, Bu. Tapi malu-malu banyak. merekanya. Oke. Kemarin kan ada bulan bahasa dan banyak lomba-lomba. Pasti ada yang ikut dan ada yang menang juga, ada yang tidak menang juga ya. Ya itulah kompetisi. Tapi misalnya kalian belum menang itu jangan berkecil hati ya. Mengikuti lomba itu adalah salah satu usaha kalian untuk mencoba. Jadi gini, kita kadang takut-takut nih anak-anak mau mencoba, takut kalah, mau ini takut gitu, mau ini takut jangan kayak gitu, dicoba dulu ya. Kita kan belum tahu kemampuan kita kalau kita belum mencoba. Jadi motivasi hari ini belajar itu jangan takut salah gitu. Karena kalau tidak salah kita tidak belajar gitu ya. Jadi kalian harus tetap belajar terus, jangan takut salah, jangan takut mencoba gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ibu share lagi. Kita masuk ke materi ya, anak-anak. Sebentar. Ibu masuk dulu nih, ke sini dulu. Nah, Ibu mau tanya jawab dulu nih. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita kan sudah mempelajari tentang kolonialisme dan imperialisme ya anak-anak ya. Indonesia itu pernah dijajah oleh beberapa negara. Salah satunya itu Portugis. Yang kedua itu Belanda. Dan Belanda itu ada dua macam ya. Belanda yang dalam bentuk VOC, dalam bentuk hanya perusahaan, dan Belandanya sendiri. Ada juga Inggris dan Spanyol, tapi Inggris dan Spanyol itu tidak terlalu lama ya, hanya sebentar saja. Nah, sekarang kalian coba amati gambar ini. Kira-kira gambar ini gambar siapa ya, tokoh siapa ya? Ini bukan Pangeran Diponegoro lagi nih, tapi tokoh yang lain. Kalau dilihat, dia memakai sorban juga, beliau memakai sorban juga nih. Kira-kira selain Pangeran Diponegoro yang menggunakan sorban juga siapa? Ada yang bisa jawab? Halo? Tolong dinyalakan mikrofonnya. Ada yang bisa jawab? Temennya Bu, yang Kali Basyah pakai sorban juga. Pakai sorban juga. Ya, selain itu siapa lagi? Tuanku Imam Bonjol. Sultan Iskandar Muda bukan, Bu? Oh iya, betul. Tuanku Imam Bonjol. Nah, kalau dilihat dari gambar, kira-kira Tuanku Imam Bonjol ini sedang diserang beberapa orang yang pakaiannya itu seperti pakaian ini ya, pakaian orang Eropa ya. Ini kan pakaian perang orang Eropa. Kira-kira kalau melihat gambar ini, Tuanku Imam Bonjol ini kira-kira kalah atau menang ya? Ini kan hampir 3 lawan 1 gitu ya. Kira-kira menang atau kalah ya? Halo?
Halo anak-anak. Ibu stop dulu. Maaf ya, ada gangguan. Ibu share lagi. Ya, kira-kira menurut anak-anak nih, suara ibu terdengar ya? Sudah terdengar? Terdengar, Bu. Gambarnya juga sudah terlihat ya? Oke, kalian lihat lagi gambarnya. Kira-kira gambar ini memperlihatkan Tuanku Imam Bonjol ini sedang melakukan perlawanan kan ya? Kira-kira kalah atau menang nih? Ayo, siapa yang mau jawab? Halo. Dimas coba mungkin bisa jawab, Dimas. Kira-kira menang apa kalah ya, Dimas? Halo, Dimas. Menang kayaknya, Bu. Menang. Kenapa kamu bisa berpendapat Tuanku Imam Bonjol menang? Kalau Bu, Ini siapa tadi yang ngomong kalah? Kenan, Oh, Kenan. Kenapa Kenan? Alasannya? Kalau yang lain gimana nih? Menang atau kalah nih? Kalau Kalah ya? Bu, tersudut Oke, gitu. ada yang kalah, ada yang menang. Nah, sekarang kita ada pertanyaan untuk kalian. Nah, ini pertanyaan untuk kalian. Strategi perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 kira-kira seperti apa ya? Dari gambar yang kalian sudah tadi lihat, tadi kan ada yang bilang kalah, ada yang bilang menang. Nah, kira-kira strategi perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 kira-kira seperti apa? Ada yang mau jawab? Oh iya, Saya Bu, ini siapa nih? saya Bu. Siapa nih yang Bani, pertama? Siapa? Robani, Robani. Robani Robani. apa Robani? Masih bentuknya kedaerahan. Mesti Terus bentuknya pemimpinnya kedaerahan. juga, ya, pemimpinnya juga kurang koordinasi dengan bawahan. Oh, Jadi, gitu. ya, sama masih dalam bentuknya berkelompok. Nggak Si bentuk. kayak Jadi satu gitu. masih kedaerahan berarti belum Indonesia ya, masih misalnya kalau Tuanku Imam Bonjol itu asalnya dari mana ya? Masih kedaerahan. Jogja Bu. Tuanku Imam Bonjol dari mana? Ayo. Oh, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jadi Maaf lemot. Iya. tadi kenapa bilangnya kedaerahan berarti hanya bersifat daerah ya, hanya di daerah Sumatera Barat, bukan di seluruh Indonesia, bukan dari gabungan Indonesia ya. Oke, ada lagi? Ada yang mau jawab lagi kira-kira? Kenapa ya bisa kalah ya waktu itu? Karena masih hanya mengutamakan kekuatan senjata aja nggak sih, Bu? Hanya menggunakan kekuatan senjata. Ini siapa nih? Alia, Bu. Alia. Senjatanya tradisional, Bu. Oke, kekuatan senjata. Kira-kira senjata yang digunakan pada waktu itu senjatanya modern atau masih tradisional? Masih tradisional, Bu. Contohnya apa? Bambu runcing. Bambu runcing. Kira-kira sudah ada yang pakai senjata nggak? Tolong dari lawan yang kalah Bu. Oh, jadi sebenarnya sudah menggunakan senjata api, tapi senjata apinya itu bukan buatan sendiri, tapi merampas ya dari tentara yang kalah. Iya, betul. Oke, Ibu senang banget nih kalian. Sepertinya udah baca modul dari Ibu ya. Oke, Ibu stop sharing dulu. Oke. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan lagi, Ibu punya video nih untuk kalian saksikan ya. Sebelum kalian nanti diskusi kelompok, Ibu sudah membagi kalian kelompok menjadi 3 kelompok ya di grup WA. Nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok dan akan melakukan presentasi. Nah, sebelumnya Ibu mau tampilkan dulu video yang sudah Ibu buat. Halo, halo, pemuda Indonesia, harapan bangsa.
Apakah sudah terlihat dan suaranya sudah terdengar videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke ya, Ibu ulangi lagi ya. Halo, halo, pemuda Indonesia, harapan bangsa. Siapa di antara kalian yang tidak mengenal BTS? Atau Blackpink? Ibu yakin semua pasti mengenalnya, iya kan? Ayo jawab. Tapi kira-kira kalian mengenal tokoh-tokoh ini tidak? Ini sebenarnya idola sesungguhnya pemuda Indonesia loh yang harus kalian idolai. Mereka berjuang untuk Indonesia merdeka. Sekarang Indonesia sudah merdeka, namun perjuangan kita belum usai. Perjuangan kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan. Nah, seperti kalian ketahui, bangsa kita dan bangsa-bangsa di dunia saat ini sedang berusaha untuk melawan yang namanya virus COVID-19. Nah, menurut Ibu, ini adalah perjuangan kita nih saat ini. Sekarang Ibu bagi kelompok menjadi 3 untuk melakukan diskusi. Kelompok pertama menganalisis salah satu contoh perlawanan bangsa Indonesia melawan Portugis. Kelompok kedua menganalisis salah satu contoh perlawanan bangsa Indonesia melawan VOC. Dan kelompok ketiga menganalisis salah satu contoh perlawanan bangsa Indonesia melawan Belanda. Nah, anak-anak, yang perlu didiskusikan juga adalah perjuangan kita saat ini sebagai pemuda itu apa gitu. Waktu itu para pahlawan melakukan perlawanan terhadap penjajah Portugis, Belanda, dan VOC. Dulu pahlawan Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah. Dan sekarang ketika Indonesia merdeka, kita juga masih melakukan perjuangan. Melawan apa? Melawan musuh yang tidak nyata. Yaitu apa? Yaitu sekarang adalah melawan virus COVID-19. Anak-anak, setelah kalian menganalisis perjuangan pahlawan kita sebelum abad ke-20 dan melihat gambar di slide sebelumnya, kira-kira 4 rencana aksi nyata kamu sebagai pemuda harapan bangsa bersama pemerintah melawan pandemi COVID-19 itu apa aja ya? Kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing 2 pertanyaan yang Ibu ajukan. Silakan berdiskusi. Oke anak-anak, kemarin sudah Ibu bagi kelompok menjadi 3. Ada yang sorry. Oke. Kemarin sudah Ibu bagi kelompok menjadi 3. Ada yang membahas perlawanan bangsa Indonesia melawan Portugis. Contohnya satu aja, kalian analisis kira-kira strateginya seperti apa. Misalnya melawan Portugis, misalnya kalian ambil contoh di mana gitu ya. Pahlawannya satu aja, dan kamu analisis aja. Kemudian yang melawan VOC, kemudian yang melawan Belanda. Ditambah pertanyaan yang satu lagi tadi, 4 rencana aksi nyata kamu, kira-kira sebagai pemuda nih, menghadapi COVID-19, kira-kira rencana kamu apa nih kira-kira untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi virus COVID-19 ini, gitu ya. Sekarang kalian masuk ke room breakout masing-masing, kelompok 1 ke kelompok 1, kelompok 2 masuk ke kelompok 2, yang kelompok 3 masuk ke kelompok 3. Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi dan menghasilkan jawabannya ya. Jawabannya kalau bisa dikerjakan di dalam bentuk PPT, tapi kalau nggak bisa nanti dibacakan saja. Oke, silakan kalian masuk ke room breakout kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi. Oke, sudah masuk.
Kinan belum masuk nih Kinan. Oke, udah masuk semua. Bagus. Bagus kemarin kelompoknya kelompok berapa ya Bagus? Oke anak-anak, bagaimana diskusinya? Kok diem-diem aja? Tadi lagi udah ngobrol, Bu. Oh, diajak ngobrol. Oke deh. Ibu hanya ini aja ya. Melihat bagaimana diskusinya. Oh, ini kita diskusinya tentang PPT yang kita bikin kan, terus kita Ya, bikin kalian ngambil apa nih? Kelompok 1, contohnya. Portugis. Contohnya Portugis itu. Portugis, yang Perlawanan rakyat Aceh. perawan rakyat Aceh. Nah, iya nanti kamu nanti kan perawan rakyat Aceh oleh siapa? Terus jalannya seperti apa? Jalan perlawanannya. Kemudian dari situ itu kan perlawanan zaman dulu ya. Nah, sekarang kan kalian sudah merdeka, tapi kalian juga masih ada musuh kan untuk dilawan yaitu virus COVID-19. Nah, yang Ibu minta kira-kira 4 rencana aksi nyata kamu sebagai pemuda itu untuk melawan pandemi COVID-19 itu apa aja? Misalnya kita sebagai pemuda tidak kumpul-kumpul dulu, Bu. Walaupun kalau anak muda kan biasanya senangnya kumpul-kumpul tuh pulang sekolah, terus ngumpul-ngumpul sama temennya gitu. Nah, aksi nyata kita itu, Bu, rencana aksi nyata kita kalau misalnya habis pulang sekolah tidak kumpul-kumpul dulu atau apa gitu ya. Terus nanti apalagi nih kira-kira misalnya kita ngadain bakti sosial, Bu, untuk teman-teman kita yang terdampak COVID-19. Nah, apalagi gitu kira-kira menurut kalian, ya? Gitu ya. Nah, pertama itu kalian menjelaskannya singkat aja ya, misalnya perlawan rakyat Aceh, poin-poinnya aja, jangan terlalu lama. Nanti kemudian itu tadi 4 rencana aksi nyata kamu, 4 aja kira-kira apa, kan gampang. Misalnya apalagi gitu,
Misalnya tetap semangat belajar, Bu, walaupun dalam PJJ gitu. Gitu aja ya. Atau misalnya ikut mendukung vaksinasi, saya udah divaksin, dan lain sebagainya. Gitu ya, tolong didiskusikan ya. Ibu sekarang mau ke kelompok 2, jadi Ibu mohon lift dulu. Makasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, halo Ibu. Ya, gimana diskusinya? Sudah ada, Bu? Sudah ada. Yang pertama kalian Iya. ngambil, ini kelompok VOC ya? Iya, Ya, kalian ngambil Iya, Bu. perlawanan yang di mana? Makassar, Ibu. Oh, Makassar. Terus tadi soalnya ada 2 ya, jadi ada tambahan lagi 4 rencana aksi nyata kamu sebagai pemuda untuk membantu pemerintah mengatasi COVID-19 juga udah ada jawabannya? Udah ya? ada, Bu. Oke, sip. Ibu mau ngontrol aja. Oke, bentar lagi kita selesai ya diskusinya, nanti maju presentasi satu-satu. Ya, makasih Ibu, lift dulu ya. Iya, Bu. Oke. Oke, anak-anak kelompok 3, bagaimana diskusinya? Lancar? Lancar, Bu. Lancar, Bu. Kalian ini apa nih? Belanda ya? Iya, Bu. Oh, Belanda. Ambil contohnya apa? Tuanku Imam Bonjol. Imam Bonjol, Bu. Sumatera Barat. Sudah dicari ya, kemarin kan udah didiskusikan. Kemudian ini satu pertanyaan lagi, 4 rencana aksi nyata kamu membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 apa aja? Udah ketemu? Sudah, Bu. Oke, Ibu hanya mau lihat aja diskusinya seperti apa. Kita bentar lagi selesai ya diskusinya ya. Siap, Bu. Oke, Ya, Ibu tinggal dulu, terima kasih. Siap, Bu.
5, Purima. Ya, sudah semua? Iya, kenapa? Ini Bu, saya kan kebetulan sedang dalam perjalanan Bu. Iya. Sinyal saya juga jelek. Heeh. Saya nggak banyak ngomong gitu, nggak apa-apa kan Bu? Iya, nggak apa-apa. Ini Robani ya? Iya Bu. Iya, tadi Ibu lihat kamu lagi di mobil ya? Iya, pusing banget saya soalnya. Iya, nggak apa-apa, Robani. Nanti kan ada teman yang lain ya. Oke, anak-anak, sudah selesai ya diskusinya. Sekarang waktunya kalian presentasi. Yang memulai presentasi pertama kelompok perlawanan terhadap Portugis. Silakan. Share screen ya, Bu. Iya, oke, silakan. Siapa yang mau presentasi? Ini kelihatan nggak, Bu? Udah Ya, jelas? kelihatan. Oke, udah bagus. Mobil, apa-apa kan, Bu? Iya. Siapa? Oke. Raka. Assalamualaikum Raka. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kan tugas tentang perlawanan terhadap Portugis. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raka Tirta Darmi, dan ada teman saya bernama Alia, Anggia, Keisha Selo, Muhammad Kenan, Nashwa Zara, dan juga Zahra Kalisha. Latar belakang perlawanan melawan Portugis itu dimulai sejak Malaka sebagai pusat perdagangan di Asia dikuasai oleh bangsa Portugis pada tahun 1511. Para pedagang Muslim banyak yang menghindari Malaka dan memilih untuk berdagang dengan Aceh karena adanya monopoli Portugis di Malaka, serta sikap Portugis yang tidak bersahabat terhadap laut dan saudagar India dan Arab. Banyak kapal para pelaut dan saudagar tersebut yang ditembaki atau dirampas oleh bangsa Portugis. Posisi Aceh yang strategis membuatnya mudah disinggahi oleh pelaut dan saudagar asing sebelum mereka menuju pelabuhan di Nusantara atau sebaliknya. Para pelaut dan saudagar Nusantara hingga ke Aceh sebelum melanjutkan perjalanan melintasi Samudra Hindia. Aceh kemudian menjadikan bagian dari kawasan perdagangan dan pelayaran di Samudra Hindia. Perkembangan Aceh sebagai pusat perdagangan dianggap ancaman bagi bangsa Portugis yang berkuasa di Malaka. Hubungan antar kerajaan Aceh dan bangsa Eropa, yaitu VOC Belanda dan juga Inggris yang dianggap mengancam keberadaan bangsa Portugis di Malaka. Selain itu ada juga sikap kerajaan Aceh di bawah Sultan Ali Mughayat Shah tahun 1514 sampai 1528 yang menentang kehadiran bangsa Portugis di Malaka. Tokoh-tokoh perlawanan rakyat Aceh antara lain Sultan Ali Mughayat Shah yang berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh, yakni Daya, Pidie, dan Pasai pada tahun 1520-an. Pada tahun 1606, bangsa Portugis di bawah Martin Alfonso de Castro menyerang Kutaraja, ibu kota kerajaan Aceh. Namun, serangan tersebut diurungkan akibat adanya serangan gabungan VOC Kesultanan Johor ke Malaka. Adapun Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1629 namun gagal. Perjuangan rakyat Aceh mengusir Portugis tersebut terus berlanjut di bawah Sultan Iskandar Sani pada tahun 1636 sampai 1641. Malaka akhirnya jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Ibu boleh stop.
share screen atau masih tetap share screen? Oh, yang satu lagi ya, yang 4 rencana aksi nyata ya. Di stop aja share screen-nya. Dibacakan saja 4 rencana aksi nyata kamu. Oke, 4 untuk rencana 4 rencana aksi nyata kami dalam menghadapi COVID-19, yaitu yang pertama tidak bepergian ke tempat ramai, seperti mal atau taman bermain dan sebagainya. Dan Oke, juga tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang, oke, selalu memakai masker saat keluar rumah, dan juga menjaga prokes. oke. Oke, terima kasih untuk presentasi kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita ke presentasi kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Izin share screen ya, Bu. Baik, Aulia. Sudah kelihatan, Bu? Iya, sudah. Silakan. Yang mau presentasi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan kami dari warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil kerja kami terhadap perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Anggota kami ada Audi Puspa, nomor absen 9, saya Aulia Rahmatan Zaman Sefani, absen 10, Dimas Alifi, absen 12, Fikri Berzikirlah, absen 15, Rizviana Agustin, absen 31, Sabrina Halim, absen 34, Selumita Najwa, absen 3. Silakan baca. silakan dilanjutkan. Audi, Belum keganti di gua. Nah, belum. Tapi di sini udah ada latar belakangnya. Udah ada latar udah. belakang. Mungkin yang sudah bisa baca aja mungkin ya, yang sudah kelihatan latar belakangnya. Yang Ayo, lain, saya baca dulu, Bu. ya. Latar belakangnya, perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC terjadi pada tahun 1654 sampai 1655 yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Pada pertengahan abad ke-17, Kerajaan Makassar menjadi pesaing berat bagi VOC terutama dalam bidang pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk VOC, sehingga VOC merancang sisa dengan berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan dengan Kerajaan Makassar. Upaya VOC yang sepertinya terlihat baik ini disambut oleh Raja Goa dan kemudian VOC diberikan izin untuk berdagang secara bebas. Setelah mendapat kesempatan berdagang dan mendapatkan pengaruh di Makassar, VOC mulai mengajukan tuntunan kepada Sultan Hasanuddin. Tuntunan VOC terhadap Makassar ditentang oleh Sultan Hasanuddin dalam bentuk perlawanan dan penolakan semua bentuk isi tuntutan yang diajukan oleh VOC yang sangat ingin menguasai perdagangan di daerah Indonesia Timur. Oleh karena itu, VOC selalu berusaha mencari jalan untuk menghancurkan Makassar sehingga terjadilah beberapa pertempuran antara rakyat Makassar melawan VOC. Selanjutnya, siapa yang mau presentasi? Audi, ayo. Strategi. Sultan Hasanuddin merupakan sultan ke-16 yang memerintah Kesultanan Goa pada tahun 1653 sampai 1669. Goa merupakan salah satu kesultanan di Makassar bersama dengan Talo kedua kerajaan ini sering disebut dengan Kesultanan Makassar. Masa pemerintahan dari Sultan Hasanuddin, kesultanan ini terlibat perang dengan VOC. Strategi dari perlawanan Hasanuddin di mana Goa menerapkan strategi perang maritim dalam mempertahankan pengaruh dan kendalinya dari jarahan VOC.
pun yang dilakukan ialah 1. Menyerang VOC kapal-kapal niaga Goa. 2. Memanggu kapal-kapal VOC di perairan Goa. 3. Menerapkan rute perhubungan baru atau Sobaupo Bone Buton Timur. 4. Menaklukkan Buton yang menjadi basis VOC. Pertahanan jalur laut dilakukan demi stabilitas rakyat dan kesultanan yang banyak berlangsung melalui jalur laut. Dengan demikian, strategi perlawanan Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur ialah dengan menerapkan strategi perang maritim. Tentunya hal ini dilakukan dengan memperhitungkan posisi strategi, yaitu penguasaan niaga wilayah timur Nusantara. Oke. Slide selanjutnya. Dimas, silakan baca. Sebab akibat. Sebab umum dan khusus berikut ini terdapat beberapa sebab umum dan khusus VOC ingin menguasai Makassar terdiri atas 1. Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan. 2. Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap memblokade hubungan Makassar dengan bangsa luar agar tidak mendapat bantuan kekuatan. 3. Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan Belanda. Fikri, silakan baca. Sultan Hasanuddin, Sultan Alauddin Muhammad Said. Sultan Hasanuddin julukan oleh orang-orang Belanda ayam jantan dari timur 12 Januari 1631 sampai 12 Juni 1670 adalah Sultan Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape sebagai nama pemberian dari Kadi Islam Kesultanan Goa, yakni Sheikh Syed Jalauddin bin Ahmad Bafaqih Al-Aidid, seorang mursyid terdekat Bahrainur Bealwi, Sulawesi Selatan, yang juga adalah gurunya, yang termasuk guru tarekat dari Sheikh Yusuf Al-Makassari. Ana, silakan baca. Dampak perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC terjadi pada tahun 1654 sampai 1655 yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Pada pertengahan abad ke-17, kerajaan Makassar menjadi pesaing berat bagi VOC, terutama dalam bidang pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk VOC, sehingga VOC merancang siasat dengan berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan dengan kerajaan Makassar. Upaya VOC yang sepertinya terlihat baik ini disambut baik oleh Raja Goa, dan kemudian VOC diberikan izin untuk berdagang secara bebas. Setelah mendapatkan kesempatan berdagang dan mendapat pengaruh di Makassar, VOC mulai mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin. Tuntutan VOC terhadap Makassar ditentang oleh Sultan Hasanuddin dalam bentuk perlawanan dan penolakan semua bentuk isi tuntutan yang diajukan oleh VOC yang sangat ingin menguasai perdagangan di daerah Indonesia Timur. Oleh karena itu, VOC selalu berusaha mencari jalan untuk menghancurkan Makassar, sehingga terjadilah beberapa kali pertempuran antara rakyat Makassar melawan VOC. Oke, coba slide akhirnya, langsung ke slide akhirnya. Silakan baca. Oh, ini. Isi perjanjian berikut di bawah ini isi dari perjanjian Bongaya, yaitu sebagai berikut. 1. VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 2. Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya seperti Sopeng, Luwu, Wajo, dan Bone. 3. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. 4. Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya. 5. Kerajaan Makassar diperkecil hanya meliputi Goa. 6. Semua bangsa asing diusir dari Makassar kecuali VOC. 7. Makassar harus membayar biaya perang walaupun perjanjian telah diadakan.
tetapi perlawanan rakyat Makassar terhadap Belanda tetap diteruskan oleh putra Sultan Hasanuddin yaitu Mapa Sombah. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Makassar, Belanda mengerahkan pasukannya secara besar-besaran dan pada akhirnya Belanda berhasil menghancurkan Makassar dan menguasai wilayah kerajaan tersebut sepenuhnya. Oke, pertanyaan yang kedua tadi, rencana aksi nyata kalian apa menghadapi pandemi COVID-19 saat ini? 4 aksi nyata kami yaitu mengajak masyarakat untuk mau divaksin. Yang kedua, memberikan panduan untuk antisipasi virus COVID-19. Mengingatkan untuk menggunakan masker saat keluar, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan keempat, membatasi diri dari tempat maupun acara-acara besar yang menjadi lokasi infeksi virus COVID-19. Oke, boleh keluar dari share screen-nya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 3 ya. Kelompok 2 silakan keluar dari share screen-nya. Halo, kelompok 2. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya, oke, baik, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipercepat ya. Selamat pagi. Ya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan salah satu contoh perlawanan terhadap bangsa Indonesia terhadap bangsa Belanda, yaitu perlawanan di daerah Minangkabau, yaitu perlawanan Imam Muncul. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Afif, Aurelia, Dwi, Nasyiwa, Rabani, saya, dan saya Ujang Kader Solihin. Dimulai dari latar belakang terjadinya perlawanan masyarakat Minangkabau terhadap Belanda. Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Renceh yang sebagai ulama sekaligus pemimpin Perang Padri sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan. Berbicara tentang Harimau Nan Salapan, ada pun beberapa anggota dari Harimau Nan Salapan yang disebut itu. Yang pertama ada Tuanku Nan Receh, ada Tuanku Pasaman, ada Tuanku Rawa, ada Tuanku Tambusai, dan ada juga Tuanku Lintau. Nah, Harimau Nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsia beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa perundingan, tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Seiring itu beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak. Puncaknya pada tahun 1815, kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di Kota Tengah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsia terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Dari catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818 menyebutkan bahwa ia hanya mendapati sisa-sisa istana kerajaan Pagaruyung yang sudah terbakar. Proses perjuangan pada fase 1 yang terjadi pada tahun 1821 sampai 1825 dipimpin oleh Tuanku Pasamah dan Tuanku Nan Receh. Kaum Padri berhasil menang dari kaum adat dan Belanda juga menguasai beberapa wilayah di Sumatera Barat. Namun, pada tahun 1824, pihak adat dan Belanda membuat perjanjian perdamaian dengan kaum Padri. Namun, Belanda
merebut wilayah kaum Padri selama perjanjian. Karena itu, perjanjian itu pun diputuskan. Selanjutnya ada fase kedua, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Pada fase kedua ini, Belanda semakin terdesak dengan serangan dari kaum Padri. Pada akhirnya muncullah perjanjian Padang, yang dimana isinya sangat menguntungkan kaum Padri. Kaum adat yang bersekutu dengan Belanda merasa kesal dan kecewa. Namun, hal itu dimanfaatkan oleh kaum Padri untuk bersatu dengan kaum adat dan melawan Belanda. Yang terakhir ada fase ketiga pada tahun 1830 sampai 1838. Peperangan pun terjadi antara masyarakat Minangkabau dengan Belanda. Belanda menggunakan strategi benteng sel-sel yang berjalan dengan baik. Benteng sel-sel membuat daerah kaum Minangkabau menyempit dan memblokade jalur masyarakat Minangkabau. Tuanku Imam Bonjol dan prajuritnya kalah, dan ia pun ditangkap dan diasingkan ke Cianjur hingga Manado. Baik, Oke, untuk selanjutnya 4 aksi nyata kami dari kelompok 3. Ya. Yang pertama, yang pasti menjalankan rangkaian protokol kesehatan yang dibuat dalam menjalankan kehidupan pandemi, seperti melakukan 3M, melaksanakan vaksinasi, dan lain sebagainya. Kemudian, kami membagi atau mengingatkan informasi penting mengenai pandemi, baik pada anggota keluarga, teman, ataupun halayak lain. Yang ketiga, diusahakan bisa mengikuti acara bantuan seperti galang dana ataupun lainnya untuk bantuan teman-teman yang kesulitan dalam masa pandemi. Dan yang terakhir, kami berusaha untuk diri sendiri dan mengingat untuk orang lain untuk memilih berita yang dibaca agar tidak termakan hoax. Terlebih sangat banyak hoax beredar pada masa pandemi yang sulit ini. Sekian presentasi dari kelompok 3 kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, Ibu seneng banget. 3 kelompok semuanya presentasinya bagus-bagus, lengkap semua, dan rencana aksinya hebat-hebat semua. Nah, sekarang tadi dari ketiga kelompok yang sudah dipresentasikan, kita bisa menarik kesimpulan ya anak-anak ya dari perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 itu kenapa mereka bisa mengalami kekalahan. Kita bareng bersama-sama ya, kita mengambil kesimpulannya. Karena tadi masih bersifat lokal ya, jadi berjuangnya hanya sendiri-sendiri gitu. Sumatera Barat hanya di Sumatera Barat saja oleh Imam Bonjol, kemudian di Jawa hanya Pangeran Diponegoro saja, kemudian tadi ada siapa lagi, Pangeran Hasanuddin hanya di Makassar saja ya, jadi perjuangannya masih bersifat kedaerahan, bukan nasional gitu ya, bersifat berjuang sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan organisasi, tetapi dilakukan secara berkelompok saja. Iya ya, hanya berkelompok saja gitu ya. Karena bersifat lokal ya berjuangnya hanya bersifat kelompok gitu ya. Kemudian dipimpin oleh masyarakat yang disegani. Ya, tadi kan kita sudah melihat ada Imam Bonjol, ada Pangeran Diponegoro, mereka adalah tokoh-tokoh yang disegani. Kemudian mengutamakan kekuatan senjata, namun kalah dari segi persenjataan. Ya, kekuatan senjatanya banyak banget, tapi kekuatan senjatanya itu tidak cukup canggih gitu ya, hanya bambu runcing, walaupun tadi kalian di awal menyebutkan memakai senjata api, tapi itu juga hanya rampasan kan, jadi hanya kalau rampasan kan tidak banyak gitu ya, sedangkan lawannya senjatanya canggih-canggih gitu ya, ada yang pakai senjata api, ada yang pakai meriam gitu ya, tentu saja kita masih kalah ya. Kemudian mudah dipecah belah karena tidak ada organisasi di situ ya, tidak ada koordinasi dan organisasi, jadi mudah dipecah belah gitu. Ketika pemimpinnya sudah meninggal, tidak ada lagi yang meneruskan, tidak ada lagi yang melanjutkan gitu ya. Jadi kenapa pada waktu itu bangsa Indonesia banyak yang mengalami kekalahan ya, tadi ciri-cirinya seperti itu ya. Ada beberapa yang tadi kalian sudah presentasikan dan kita ambil kesimpulan. Kenapa? Karena hanya berjuang sendiri-sendiri. Nah, kalau sekarang kan musuh kalian ini masih ada ya, walaupun negara kita sudah merdeka, tapi musuh kalian masih ada. Nah, musuh kalian ini kalau zaman dulu musuhnya nyata gitu ya. Ada Belanda, ada orang Belanda, ada orang Portugis, ada orang West. Kalau sekarang itu musuhnya tidak nyata, yaitu virus COVID-19. Nah, strateginya kita jangan mengikuti
Kita kan udah belajar sejarah ya, kita jangan mengikuti strategi yang zaman dulu ya, hanya berjuang sendiri-sendiri. Misalnya kalian pelajar di Jakarta hanya untuk Jakarta saja gitu. Kalau bisa kalian mengajak teman-teman kalian yang ada di luar Jakarta gitu ya. Caranya gimana mengajaknya? Kan kalian punya media sosial gitu ya. Kalian bisa meng-share rencana aksi nyata kamu. Kamu share aja tuh di media sosial kamu mengajak yang lainnya. Dan tentunya ketika kalian sudah merencanakan aksi nyata, dilaksanakan gitu ya. Ketika nanti kalian PTM hari apa? Hari Rabu ya? Hari Rabu ya, PTM hari Rabu. Nah, setelah PTM, pulang dari PTM kalian tidak boleh tidak kumpul-kumpul dulu, walaupun kan biasanya kalau anak-anak seusia kalian kalau misalnya habis pulang sekolah senangnya ngumpul-ngumpul ya di mall atau kemana gitu. Nah, ini sekarang waktunya untuk melaksanakan rencana aksi nyata kamu bersama pemerintah melawan pandemi COVID-19. Oke, anak-anak, itu kesimpulannya. Kemudian untuk bagian penutup, sebelum Ibu tutup, Ibu minta tolong kepada, ini tugas individu ya, untuk merangkum kegiatan hari ini di aplikasi Canva melalui infografis ya, di aplikasi Canva. Kira-kira rangkuman kegiatan kita hari ini apa aja? Ini kegiatan individu, nanti tugasnya bisa dikerjakan di rumah ya. Selanjutnya, tadi kan kita sudah melakukan pretest. Nah, sekarang ketika kita sudah belajar, kalian bisa jawab pretest dengan benar nggak nih, Ibu? Ibu tampilkan lagi ya. Ibu tampilkan lagi. Nah, sekarang kalian jawab lagi nih. Ini Ibu ganti post test. Oke, jawab lagi ya. Kira-kira apa nih jawabannya? Setelah tadi sudah kalian pelajari tentang perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20. Silakan dijawab di kolom komentar. Jawabannya setuju atau tidak setuju dengan pernyataan di soal post test ini. Pasti udah benar semua nih setelah mempelajarinya kan? Oke, Ibu kasih waktu 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Ibu stop. Nah, Ibu mau lihat nih jawabannya apa nih? Jawabannya, oh udah betul semua nih, B. Ya benar ya, tadi kan pertanyaannya, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro itu mengalami kekalahan karena beliau berasal dari anak selir ya, bukan anak permaisurinya gitu ya. Jadi dari selir. Jawabannya itu tidak benar ya, karena apa tadi? Strateginya itu masih bersifat ke daerahan dan lain sebagainya. Oke, sudah betul semua. Oke, anak-anak, mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sekian ya, sampai di sini. Terima kasih untuk keaktifan kalian dan keaktifan kalian dalam berdiskusi. Oke, Ibu mau menutup dengan berdoa dulu. Silakan kalian dipimpin doa dulu. Tadi oleh Dimas, sekarang oleh Ujang. Coba Ujang pimpin doa, Ujang. Baik, telah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Rima dan teman-teman bisa bermanfaat dan masuk dalam diri kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ujang. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya dan untuk dibaca modul materi berikutnya ya, mengenai, kan tadi kita sudah mempelajari perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20, berarti materi berikutnya adalah perjuangan bangsa Indonesia setelah abad ke-20. Oke, terima kasih anak-anak. Titip salam Ibu kepada orang tua kalian di rumah, dan jangan lupa laksanakan rencana aksi nyata kalian ya, jangan hanya kata-kata saja tapi dilaksanakan. Terima kasih, mohon maaf kalau Ibu ada salah kata. Setelah ini kalian boleh leave dan terima kasih banyak. Dadah. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.
saya stop ya, Bu.